tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahma Sampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang debu di matanya sedikit. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Marilah para Romo Bapak Ibu kita bersama-sama bersikap anjali pada untuk mengagungkan guru junjungan kita Sakyamuni Buddha. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbi Bodhisattvaya Mahasattvaya. Yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Badrasrada selaku Sekretaris Wilayah Provinsi Banten. Yang saya hormati para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Wihara Dharma Subha dalam rangka perayaan Hari Asada. Tentu perlu untuk kita memahami tentang Hari Asada itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, Hari Asada terdapat 3 peristiwa penting yang perlu kita ketahui bersama. Yaitu yang pertama, di mana Guru Agung Sang Buddha Gautama memutar roda dhamma yang pertama kali di dunia ini kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kedua, kelima, sahabat pertapa Sang Buddha Gautama itu sendiri diupasampada dan menjadi seorang biku. Maka terbentuklah sangga. Dan yang ketiga, karena sudah ada sangga, maka lengkaplah Triratna. Ketiga hal ini perlu kita pahami agar kita mengerti bahwa Hari Asada ini atau bulan Asada ini menjadi bulan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Karena tanpa adanya bulan Asada, maka kita tidak akan pernah merasakan indahnya Dharma hingga sampai saat ini. Ketika Sang Buddha Gautama atau Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna di Bodh Gaya, lantas beliau ingat dengan guru, ingat dengan para sahabat ketika berlatih atau bertapa. Singkat ceritanya, gurunya sudah meninggal. Lalu beliau ingat para sahabatnya. Beliau melakukan perjalanan menuju Taman Rusa Isipatana. Disitulah beliau bertemu dengan para sahabatnya, 5 orang pertapa, dan beliau memutar roda dhamma untuk pertama kalinya. Dengan adanya pemutaran roda dharma itu, maka terbentuklah sangga dan lengkaplah Triratna. Bertambah, bikunya bertambah, sangganya bertambah. Berarti menjadi 6 dengan Sang Buddha. Lalu setelah 5 pertapa ini menjadi seorang biku dan mencapai pencerahan sempurna, maka atau tingkat kesucian arahat, setelah itu bertambah 1 lagi di Taman Rusa Isipatana itu, yaitu Yasa. Yasa adalah anak saudagar kaya, anak orang yang terpandang. Tetapi
beliau merasa bosan, merasa takut ketika berada di rumah. Karena apa? Semuanya terlihat seperti berada di dalam perkuburan atau banyak melihat mayat. Karena apa? Banyak pelayan-pelayan yang tidur bergelimpangan setiap malam. Ada yang ngiler, ada yang melongo tidurnya, ada yang melek matanya kelihatan putihnya saja. Ya, ada yang ngorok, semua terlentang. Sehingga Yasa ini merasa takut. Akhirnya beliau kabur dari rumah. Beliau kabur ternyata sampai di taman rusa Isipatana. Di situ beliau bertemu dengan Buddha. Lalu Buddha bertanya, mau kemanakah anak muda? Saya ingin mencari tempat yang aman, yang tidak menakutkan. Lalu sang Buddha berkata, Anda berada di tempat yang tepat. Pada saat itu akhirnya Yasa duduk di samping sang Buddha memberikan penghormatan. Lalu sang Buddha membabarkan dharma kepada Yasa, dan pada akhirnya Yasa mencapai tingkat kesucian arahat. Bertambahlah bikunya Yasa menjadi 7 dengan sang Buddha dan 5 pertapa. Lalu para sahabat Yasa dengar bahwa Yasa menjadi seorang biku. Akhirnya 4 sahabat Yasa menyusul menjadi biku dan juga mencapai tingkat kesucian. Lalu setelah 4 menyusul, terdengar lagi sahabat yang lain yang jauh. Ada 50 lagi. Lalu 50 itu datang juga menjadi pengikut sang Buddha. Beliau ditapis oleh sang Buddha dan menjadi seorang biku mencapai tingkat kesucian. Jadi terdapat 61 arahat. 61 inilah yang pada akhirnya ya, yang 60 dijadikan sebagai misionari. Untuk apa? Untuk membabarkan dharma ke seluruh penjuru dunia. Untuk itu hingga sampai detik ini kita masih bisa mendengar atau mempelajari, bahkan mempraktikkan dharma yang dikatakan indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Untuk itu hendaknya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang dapat bersyukur dan mensyukuri atas apa yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita mampu belajar dharma, mampu mendengarkan dharma, mempraktikkan dharma di dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah keberuntungan yang hendaknya kita benar-benar sadari. Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu dan tolong dijawab dengan tegas. Kira-kira bisa atau tidak? Cuman satu yang jawab bisa. Bisa atau tidak? Jadi siap menjawab? Langsung dijawab dengan tegas dan keras. Apakah Bapak Ibu benar-benar yakin dengan ajaran Buddha? Yakin. Apakah Bapak Ibu benar-benar mantap dengan ajaran Buddha? Apakah Bapak Ibu benar-benar dengan setulus hati berlindung kepada Triratna? Setulus hati. Baik, setulus hati ya, benar. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, pada kesempatan malam hari ini tentunya Bapak Ibu sudah melihat di posternya ya, bahwa Bante pada malam hari ini membawakan tema tentang warisan yang berharga. Kenapa Bante tanya akan itu? Karena nanti akan menjawab. Bapak Ibu menjawab yakin, mantap, benar-benar dengan setulus hati. Kita buktikan apakah benar nyata adanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, jika kita sudah memahami bahwa 3 peristiwa terjadi di bulan Asada. Sekarang Bapak Ibu mengatakan bahwa kita dengan setulus hati
berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Bahwasanya di dalam kehidupan ini kita memiliki warisan yang sangat berharga, yang tidak ternilai harganya. Yang tidak ternilai harganya. Apa itu warisannya? Dharma, ajaran Buddha. Di Taman Rusa Isipatana, Sang Buddha memutar roda Dhamma pertama kali. Ada 3 warisan penting yang perlu kita renungkan bersama, yang perlu kita pahami bersama. Warisan yang pertama adalah Sang Buddha membabarkan khotbah Dhamma tentang 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Yang kedua, Sang Buddha juga menunjukkan jalan mulia berunsur 8. Dalam hal ini, jalan mulia berunsur 8 terbagi menjadi 3. Sila, samadhi, dan panya. Lalu juga Sang Buddha juga menunjukkan tentang 2 hal yang ekstrim yang hendaknya ditinggalkan. Yang pertama adalah memanjakan diri tentang panca indera kita. Yang kedua, yaitu melekat terhadap praktek-praktek yang ekstrim. Nah, 2 hal ini juga perlu kita pahami bersama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, tentang 4 kebenaran mulia. Tentu kita memahami bahwa kehidupan ini adalah duka. Sang Buddha pernah berkata kepada Anuruddha bahwa hanya 2 hal yang aku ajarkan di dunia ini. Yang pertama adalah duka, yang kedua lenyapnya duka. Ya. Hanya 1 yang diajarkan, yaitu duka dan lenyapnya duka. Jika pada saat itu Sang Buddha membatalkan niatnya untuk mengajarkan Dharma, kira-kira saat ini kita bisa merasakan indahnya Dhamma atau tidak? Tentu tidak. Maka saya katakan Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang beruntung bahwa Sang Buddha tidak ada niat untuk membatalkan mengajarkan Dharma kepada semua makhluk, kepada manusia. Ini adalah sebuah keberuntungan. Jika kita memahami bahwa ini adalah sebuah keberuntungan, maka hendaknya kita mampu memanfaatkan kehidupan kita saat ini. Karena tadi Bapak Ibu mengatakan yakin, mantap, dan juga dengan setulus hati berlindung kepada Triratna. Maka ini adalah benar-benar sebuah keberuntungan yang kita sadari. Jika ini adalah sebuah keberuntungan, hendaknya kita benar-benar mau untuk semangat, misalnya datang ke wihara. Yang kedua, semangat untuk belajar Dharma. Yang ketiga, semangat untuk mempraktikkan Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kita mampu untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan belas kasih, mengembangkan rasa simpati misalnya. Senantiasa mampu untuk mengembangkan UPK, keseimbangan batin di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam tahap yang kecil. Kita harus berusaha. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengatakan, saya mantap Bante, saya yakin, saya benar-benar dengan setulus hati. Maka tidak ada satu alasan pun yang dapat keluar dari bibir kita untuk mengatakan bahwa, aduh Bante, rasanya berat Bante menjalankan sila. Aduh Bante, meditasi sebentar pinggangnya udah sakit.
nanti digigit nyamuk Bante. Dulu ndak ada AC, panas Bante. Sekarang sudah ada AC, kedinginan Bante. Jadi duduk jadinya harusnya tenang, saya gelisah. Seharusnya jika kita sadar bahwa ini ada sebuah keberuntungan, tidak ada satu alasan pun yang dapat kita munculkan. Kenapa? Karena warisan yang sangat berharga ini bukan untuk dijadikan sebuah alasan. Warisan yang sangat berharga ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita mempelajari dan mempraktikkan dhamma yang begitu indah ini. Tidak bisa dijadikan sebuah alasan. Maka yang dapat kita lakukan adalah bagaimana dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan kita memanfaatkan dhamma yang sudah menjadi warisan yang sangat berharga ini untuk menopang kehidupan kita agar mampu menghadapi duka. Agar mampu menghadapi duka. Sehingga kita mampu untuk melenyapkan duka itu. Dengan apa? Berpraktek sila, samadhi, dan panya. Sila sangat penting untuk kita praktekkan. Waduh Bante, yang nomor 1 agak sulit Bante. Di rumah saya banyak kecoa. Ada nyamuk lagi Bante. Belum semut yang kecil-kecil Bante. Aduh kalau gigit sakit. Rasanya nggak tahan kalau nggak saya pites, nggak saya pukul Bante. Nah ini repot. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kilesa atau kekotoran batin di dalam ini akan menjadi semakin tebal, akan menjadi semakin besar. Sehingga sifat-sifat yang negatif, yang tidak baik akan menjadi hal yang dominan di dalam kehidupan kita. Bante, kan saya sudah rajin sembahyang Bante. Bapak Ibu dan Saudara, sembahyang tidak bisa untuk melenyapkan kekotoran batin di dalam. Saya sudah rajin berdoa Bante, pasang dupanya kalau bisa yang banyak kok Bante, sudah yang besar-besar. Juga tidak bisa untuk melenyapkan kekotoran batin. Bante, tapi saya sudah rajin membaca mantra Bante. Juga tidak bisa untuk melenyapkan kekotoran batin. Lantas apa yang harus kita lakukan Bante? Praktek untuk mengendalikan diri kita. Praktek untuk melakukan perubahan bagi diri kita. Di dalam Dhammapada 173 disampaikan oleh Guru Agung kita. Barang siapa dengan jalan mampu melakukan kebajikan atau kebaikan, lantas meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan, maka ia dapat menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mampu untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, dari tidak tahu belajar menjadi tahu, dari tidak bisa mampu belajar menjadi bisa, dari tidak terkendali menjadi terkendali, dari yang selalu memanjakan diri ia mampu bersemangat, dari yang praktek terlalu ekstrim, terlalu berlebihan, dia mampu untuk menjalankan praktek-praktek yang sesuai dengan dhamma. Perubahan-perubahan itulah yang akan mampu membersihkan diri kita dari kekotoran batin. Seperti rembulan yang terbebas dari awan. Ia akan terang, bersinar terang, menyinari dunia ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempraktikkan dhamma itu. Mempelajari dharma dan praktekkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadinya suka marah, belajar untuk lebih sabar atau lebih ramah. Yang tadinya
suka berprasangka buruk, menjelek-jelekkan, cobalah untuk memuji. Bante, belajar untuk memuji itu sulit Bante. Ya pujilah diri sendiri. Cobalah kalau bangun tidur bercermin. Ya, belum cuci muka, belum sisiran, belum ganti baju, bercerminlah. Lalu katakan. Ya. Lalu katakan. Misalnya, ya, Cik Santi, lalu bercermin. Santi, ngomong sendiri misal depan cermin. Santi, aku mencintaimu apa adanya. Bercermin sendiri, jangan kau Johan, aku mencintaimu apa adanya. Apa yang terjadi? Maka Anda akan tersenyum, terima kasih. Belajar memuji sendiri. Johan, kamu ganteng loh. Johan, kamu itu orang baik loh. Kamu itu benar-benar bisa belajar dharma loh. Nah, harusnya gitu. Dengan memuji diri sendiri, maka kita akan termotivasi. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Sehingga ketika ada satu pembiasaan untuk merubah diri dari tidak baik menjadi baik, dari kasar menjadi lembut, dari marah menjadi ramah, ya, dari pelit dari kikir menjadi rajin berbuat kebajikan, dari malas ke wihara jadi rajin datang ke wihara, dari malas belajar dharma menjadi rajin belajar dharma, maka orang itu akan mampu menerangi dunia ini seperti rembulan yang terbebas dari awan. Artinya kekotoran batin mampu dibersihkan. Kita harus benar-benar memanfaatkan dharma ini Bapak Ibu dan Saudara. Karena tadi sudah yakin, sudah mantap, sudah benar-benar dengan setulus hati berlindung kepada Triratna. Maka pernyataan Bapak Ibu itu harus ditunjukkan dengan melakukan sebuah perubahan. Perubahan di sini adalah perubahan yang lebih baik, bukan berubah menjadi Spiderman. Benar tidak? Nanti lama-lamanya kayak memang akan jadi Spiderman. Karena apa? Sudah pakai topeng sedikit. Ya, benar ya? Ya. Ini juga memiliki arti makna. Dengan ditutup, semua jadi tidak terlihat. Yang tadinya suka ngeromet, jadi tidak suka ngeromet. Karena pakai masker. Kebanyakan ngeromet sesek nafasnya. Benar tidak? Karena nafasnya sulit pakai masker itu. Jadi terkendali. Ini juga penting. Bagus juga pakai masker terus. Ya, kalau kerbau itu kalau di apa namanya? Ya, apa? Bukan dibajak atau diliarkan untuk mencari rumput, ya, maka terkadang apa namanya? Mulutnya dipakein masker, bukan masker ya, tapi dengan bambu. Supaya apa? Tidak makan tanaman-tanaman milik tetangga. Karena itu akan berbahaya. Tujuannya seperti itu. Nah, kita pakai masker sebagai manusia agar kita juga mampu untuk mengendalikan diri. Setidaknya ketika kita berucap kembali kepada mulut kita ke dalam diri kita, berarti kita membicarakan diri kita sendiri. Nah, artinya demikian. Nah, maka saat ini, di masa pandemi ini, hendaknya kita mampu untuk mengoreksi diri. Kembali ke dalam diri kita untuk merenungkan. Nah, momen asada ini menjadi momen yang sangat tepat bagi kita untuk merenungkan, untuk kembali ke dalam diri. Sehingga kita mampu untuk berabdi tanah, bertekad menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hendaknya ini yang perlu untuk kita lakukan. Jika pada saat itu Sang Buddha membatalkan niatnya untuk membabarkan dharma, maka kita tidak akan pernah menemukan dharma yang indah pada awal, pertengahan, dan pada akhirnya. Ini adalah sebuah keberuntungan dalam kehidupan kita. Tidak semua orang di dunia ini mampu bertemu, mampu mempelajari, bahkan mempraktikkan dharma. Nah, kita di dalam kehidupan saat ini, dalam kondisi apapun kehidupan kita, mungkin orang yang berkecukupan,
mungkin orang yang kelas menengah, atau mungkin orang yang serba kekurangan. Tetapi kita telah memiliki warisan yang sangat berharga ini, yaitu dharma. Hendaknya dharma ini mampu dimanfaatkan. Setidaknya jika kita susah di dalam kehidupan saat ini, di dalam kehidupan yang akan datang, kita akan menjadi orang yang beruntung, memiliki berkah yang berlimpah melalui praktek dharma. Ada orang yang kaya tapi malas untuk belajar dharma atau berpraktek dharma. Ada orang yang kaya juga tapi juga rajin berdana, rajin datang ke wihara, rajin belajar dan berpraktek dharma. Ada orang yang benar-benar tidak mampu tapi juga malas belajar dharma. Juga banyak. Sudah tidak mampu, malas lagi. Nah, repot hidupnya. Maka kita harus mampu untuk melihat diri kita, siapa kita, apa yang perlu kita lakukan di dunia ini, dan setelah ini kita mau kemana. Dan di dalam kehidupan yang akan datang, seperti apa kehidupan kita. Maka gambaran-gambaran yang akan datang ditentukan oleh kehidupan saat ini. Maka manfaatkanlah waktu yang begitu singkat ini untuk kita benar-benar memanfaatkan dharma dengan mempelajari sedikit demi sedikit. Bante, aku sudah tua loh Bante. Belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Prakteknya Bante, kalau aku suruh meditasi duduk, aduh Bante sudah tidak kuat Bante. Pinggangnya sakit. Ya. Di rumah tidak bisa ditinggal Bante. Ya misal memang tidak bisa benar-benar ditinggal, ya di rumah kita belajar menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang pengertian. Menjadi orang yang bijaksana. Setidaknya jika dalam satu hari Bante, kalau saya tidak ngomel Bante, rasanya bibir saya ini pegel-pegel Bante. Jadi harus ngomel, harus ngeromet dulu Bante. Ya setidaknya kalau dalam satu hari berapa jam? 2 jam Bante ngomelnya, ya dikurangi jadi 1 jam. Besok sudah 1 jam, dikurangi lagi jadi setengah jam. Nanti dikurangi lagi jadi 10 menit. Dikurangi lagi, akhirnya jadi 5 menit. Nanti lama-lama habis, tidak ngomel lagi. Akhirnya apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan cinta kasih. Maka tadi saya mengatakan, belajarlah untuk memuji, bukan menilai. Kebanyakan di antara kita adalah menilai. Orang itu. Nah, ini bahaya. Kalau sudah ada penilaian, maka di dalam akan menjadi kotor. Sesungguhnya sebelum orang yang kita nilai kotor, kita sudah kotor duluan. Mengapa demikian? Karena pikiran kita sudah memunculkan hal yang tidak baik. Hal ini perlu kita pahami bersama. Benar-benar kita pahami melalui warisan yang sangat berharga ini. Di mana Sang Buddha menunjukkan tentang bahwa hidup ini duka. Ada sebab duka. Ada lenyap duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan jalan menuju lenyapnya duka ini jelas. Sila, samadhi, dan panya. Kita harus benar-benar di dalam ajaran Buddha. Tadi Bapak Ibu sudah memohon tuntunan sila kepada Yang Mulia Bante. Renungkan, praktekkan sedikit demi sedikit. Kita belajar. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kita belajar. Sulit Bante. Kalau di dalam pikiran kita sudah tertanya, sulit Bante, saya tidak bisa Bante, saya tidak mampu Bante, maka Bapak Ibu akan benar-benar kesulitan, benar-benar tidak mampu, benar-benar tidak bisa. Yang perlu kita lakukan bukan berpikir sulit, bukan berpikir tidak bisa, bukan mengeluh ini susah Bante, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menjalani proses latihan itu. Memang sulit, tapi tidak perlu ditanamkan terlalu dalam di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah ketika Anda memohon tuntunan sila, Anda merenungkan 5 sila itu, lalu jalani proses untuk berlatih. Entah nanti dalam perjalanan itu
kita mengalami kesulitan atau mungkin mengalami kegagalan, tidak masalah. Akan ada waktu untuk kita memurnikan sila kembali dan kita menjalankan sila untuk lebih baik. Tidak akan ada benar jika tidak ada salah. Ini yang perlu kita pahami. Tidak akan pernah ada benar jika tidak ada salah. Tidak mungkin. Maka kita harus belajar dari sebuah kesalahan. Tidak mungkin ada bahagia jika tidak ada duka. Maka kenapa Sang Buddha di bagian pertama mengajarkan tentang duka. Dengan kita mampu mengenal duka, melihat duka dengan pandangan yang benar, dengan pengertian yang benar, maka kita akan mampu melihat sebab duka itu. Ketika kita sudah melihat sebab duka, maka kita mau bertekad untuk melenyapkan duka itu. Dengan apa? Berlatih untuk melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Sila, samadhi, dan panya. Bante, kalau saya meditasinya harus duduk, rasanya saya tidak kuat loh Bante. Kan saya sudah tua. Ya, meditasi tidak harus lama Bapak Ibu. Kuatnya berapa menit? 5 menit Bante. Ya sudah 5 menit. Aduh Bante 5 menit kadang-kadang sudah, ini Bante sudah goyang-goyang Bante. Berapa menit lagi? Ya udah 3 menit Bante. Ya boleh enggak apa-apa. Boleh Bante. Boleh. 1 menit boleh? Boleh enggak? Boleh. 1 menit? Boleh saja tarik nafas. Tapi dilakukan dengan penuh perhatian. Dengan penuh tanggung jawab. Kalau 1 jam dilakukan dengan tidak penuh tanggung jawab, tidak penuh perhatian, juga percuma. Tapi meskipun 1 menit, kita lakukan dengan baik, dengan penuh semangat, dengan penuh perhatian, itu akan membawa hasil yang baik. Di dalam Dhamma dikatakan oleh Sang Buddha, ya, meskipun engkau hidup 100 tahun lamanya, tetapi engkau tidak punya semangat untuk berpraktik Dharma, alangkah lebih baik engkau hidup 1 hari, tetapi engkau mampu memiliki semangat, memiliki ketekunan untuk mempraktikkan Dharma dengan baik. Jadi lebih baik hidup 1 hari daripada 100 tahun, tetapi kita sia-siakan waktu kita. Maka misalkan 1 jam tidak bisa, ya udah 1 menit saja. 1 menit nggak bisa Bante, masa 1 menit nggak bisa? Itu artinya keterlaluan. Masa 1 menit nggak bisa duduk gini? Ya memang semua itu berawal dari sulit, dari tidak bisa, dari jenuh, ngantuk, malas. Tetapi kalau kita mau untuk duduk 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit terus kita lakukan setiap pagi dan sore, kita lakukan setiap pagi dan sore, atau 1 jam, 1 jam, menjadi satu kebiasaan yang baik, maka Anda akan terbiasa. Kita merasa sulit, merasa tidak mampu karena belum mencoba, karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, kita akan mudah melakukannya. Benar tidak? Nah, hal ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan pernah berpikir sulit, susah, saya tidak mampu. Maka itu akan menjadi racun di dalam diri Anda. Dan Anda benar-benar tidak bisa. Cobalah untuk jalani saja proses. Nanti hasil atau tidak berhasilnya kita, itu nanti urusannya. Yang penting kita jalani saja dulu. Jalani untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Lalu di dalam Dhammapada juga Sang Buddha pernah bersabda, ya, meskipun engkau dekat denganku hingga megangi jubahku, tetapi engkau tidak mempraktikkan ajaranku dengan baik, sesungguhnya engkau sangat jauh dariku. Tetapi meskipun engkau sangat jauh dariku hingga 6 yojana, tetapi engkau benar-benar mampu mempraktikkan ajaranku dengan baik dan sempurna, sesungguhnya engkaulah yang sangat dekat denganku.
Ini perlu dipahami, direnungkan secara mendalam. Apakah selama saya belajar Dharma, menjadi pengikut Buddha, rajin datang ke wihara, saya benar-benar mampu menjadi siswa Buddha yang dekat dengan Buddha, dalam arti mempraktikkan ajaranku dengan baik. Yang dikatakan Sang Buddha sangat dekat denganku. Bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Kita rajin datang ke wihara, rajin belajar Dharma, rajin praktek Dharma. Bagaimana pikiran kita dikendalikan? Bagaimana ucapan kita? Sudahkah terkendali? Bagaimana perbuatan atau tindakan kita? Sudahkah sesuai Dhamma? Ini yang dikatakan Sang Buddha, jauh atau dekat denganku. Meskipun kita rajin datang ke wihara, meskipun kita rajin mendengar Dharma, tapi dalam prakteknya kita masih suka berprasangka, kita masih suka menimbulkan kebencian, ucapan-ucapan yang tidak benar, masih menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Dhamma atau tidak terampil, maka sesungguhnya meskipun kita dekat datang ke wihara, mungkin di altar suci Buddha, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat jauh dari Buddha. Tetapi meskipun kita sangat jauh, kita rajin mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Buddha. Dalam syair ini bukan berarti Bante mengajarkan Anda untuk malas datang ke wihara loh ya. Harus rajin. Kenapa? Anda sudah yakin. Karena dengan adanya di wihara, Anda bisa mendengar Dharma, Anda bisa belajar Dharma, dan Anda bisa membuktikan Dharma. Maka juga harus datang ke wihara. Tetap harus rajin. Yang baik adalah ketika Anda sudah rajin datang ke wihara, semangat untuk di wihara, semangat melakukan kebaikan, Anda juga mampu untuk mengendalikan 3 pintu karma. Pikiran, ucapan, dan tindakan dengan baik. Dengan demikian, Anda adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Buddha. Artinya apa sih? Buddha artinya adalah yang sadar, yang telah bangun. Berarti yang dikatakan dekat dengan Buddha adalah kita menjadi orang yang sadar. Di dalam setiap waktu, bukan hanya ketika di wihara saja. Ketika di wihara, ya ampun alimnya sadar. Amitofo Bante, Amitofo Ci, Amitofo Romo. Ketika keluar dari wihara, Enci itu asem bener ini. Sudah timbul prasangka, sudah timbul ucapan meskipun tak bersuara. Udah ada tindakan sedikit-sedikit, wah sudah gregetan. Nah ini yang perlu untuk kita lenyapkan, perlu kita kikis sedikit demi sedikit. Sehingga ketika di wihara kita berhadapan dengan altar suci Buddha bersama-sama umat Buddha, kita harus menjadi pribadi yang penuh belas asih, yang lembut. Dengan demikian, ketika keluar dari wihara, kita juga menjadi orang yang penuh belas asih, yang lembut, mempertahankan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita praktekkan, apa yang sudah kita lakukan ketika berada di ruangan wihara ini, Bhaktisala ini. Ketika kita mampu mempertahankan apa yang kita dengar di sini, apa yang kita praktekkan di sini, dibawa ke rumah, ini akan menjadi baik. Dibawa ke lingkungan masyarakat juga akan menjadi baik. Kenapa? Karena pikiran kita diliputi dengan penuh cinta kasih. Ucapan kita diliputi dengan penuh cinta kasih. Tindakan kita diliputi dengan penuh cinta kasih. Artinya kita menghargai sila, menghargai praktek kita sebagai siswa Buddha. Dengan demikian, kita sedikit demi sedikit akan mampu untuk melenyapkan duka itu. Karena apa? Dengan berpikir cinta kasih, berucap dan bertindak dalam setiap waktu menjadi satu kebiasaan yang baik, maka yang tumbuh adalah kebijaksanaan.
ketika seseorang itu memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, dalam kondisi apapun, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang pandai untuk mengkikis atau melenyapkan duka. Karena apa? Karena seseorang yang bijaksana adalah orang-orang yang sudah mampu untuk mengendalikan nafsu keinginannya. Ketika seseorang mampu mengendalikan nafsu keinginannya, seseorang itu tidak akan terkurung atau terjebak di dalam penderitaan. Mengapa demikian? Ketika kita dicela, orang yang bijaksana tidak akan terjebak di dalam celaan, tetapi ia mampu memahami secara benar tentang celaan itu sendiri, sehingga ia tidak ada nafsu keinginan bahwa saya tidak ingin dicela. Saya tidak ingin dicela. Saya inginnya dipuji. Ketika tidak dipuji, lantas dicela, ia menderita. Lalu berpisah dengan yang dicintai. Aku tidak ingin berpisah dengan yang aku cintai. Tapi pada kenyataannya kehidupan ini berubah dan pada akhirnya kita berpisah. Karena keinginan untuk tidak mau berpisah, maka kita menderita. Sesungguhnya yang membuat kita bahagia atau menderita adalah bagaimana kita mampu mengendalikan keinginan kita secara bijaksana. Berkumpul dengan yang kita benci, keinginan untuk tidak mau berkumpul dengan yang kita benci, kita juga menderita. Aku tidak mau melihat ia, tapi pada kenyataannya kita duduk bersampingan, menderita. Keinginan untuk tidak mau duduk bersama, pada akhirnya kita menderita. Jadi keinginan itulah yang membuat kita menderita. Maka seseorang itu harus mampu membiasakan diri di dalam pengendalian, sehingga akan tumbuh kebijaksanaan untuk tidak menumbuh kembangkan nafsu keinginan atau tanha itu sendiri, keinginan itu sendiri. Dengan kita mampu mengendalikan keinginan dengan bijaksana, maka duka itu akan dapat kita lenyapkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang siap untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Saya katakan sedikit demi sedikit adalah kita belajar dari hal yang kecil saja dalam keluarga, atau mungkin tidak usah dengan keluarga, dengan diri kita sendiri, menghargai kehidupan kita, mensyukuri kehidupan kita, bahwa kita masih bisa bernafas. Jika nafas ini berhenti, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lagi. Maka menghargai dan mensyukuri kehidupan kita, ini adalah cara terbaik yang dapat kita lakukan, sehingga pada saatnya kita mampu menghargai kehidupan orang lain, menghargai semua makhluk, dan mampu untuk mengembangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berada. Kita mampu selalu berpikir dengan baik, berucap dengan baik, dan bertindak dengan baik. Semoga kita semua senantiasa mampu memanfaatkan momen asada ini untuk bertekad menjadi pribadi yang lebih baik dan maju di dalam Dharma. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.